Inilah cerita Hang Tuah kesatria Melayu. Hang Tuah adalah laksamana dari kerajaan Malaka. Hang Tuah dikenal masyhur di seluruh tanah Melayu. Ayah dan ibu Hang Tuah bernama Hang Mahmud dan Dang Merdu. Suatu hari, Hang Mahmud bermimpi bahwasannya Hang Tuah disinari oleh sinar rembulan yang lembut. Dan karena mimpi ini juga membawa Hang Mahmud dan Dang Merdu untuk pindah ke Bintan. Di sisi lain, Bintan memiliki seorang raja baru yang adil lagi bijaksana, sehingga membuat masyarakatnya makmur. Karena melihat keadaan mereka saat ini yang sangat miskin, akhirnya Hang Mahmud dan Dang Merdu pindah ke Bintan, mengingat Bintan sekarang sudah makmur. Di Bintan, Hang Tuah menemukan banyak anak seusianya, dan mereka bermain dan menuntut ilmu bersama-sama. Mereka adalah Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekiu, dan Hang Lekir, dan sejak saat itu mereka selalu bersama. Suatu hari, Hang Tuah dan keempat sahabatnya pergi berburu ke hutan. Mereka memanah seekor rusa, dan dari saat itu mereka mulai belajar dan berlomba memanah satu sama lain. Selain memanah, mereka juga berlatih pedang dan silat. Dari keempat sahabatnya, Hang Tuah selalu menjadi yang terpandai, dan akhirnya mereka memutuskan Hang Tuah menjadi pemimpin mereka. Suatu hari, Hang Mahmud membuat sebuah perahu. Hang Tuah dan sahabatnya membantu menyelesaikan perahu itu. Hang Tuah menyarankan untuk berlayar ke Laut Cina Selatan pada keempat sahabatnya, dan mereka pun berlayar ke Lautan Cina Selatan bersama-sama, menggunakan sebuah perahu yang telah mereka buat. Badai dan ombak yang besar selalu menghadang mereka, namun mereka tetap bisa bertahan di lautan. Tiba-tiba ada kapal bajak laut yang ingin merampok mereka. Dengan kemampuan bela diri Hang Tuah dan keempat sahabatnya, mereka berhasil mengalahkan perampok itu. Di sebuah pasar, ada segerombolan perampok yang menyiksa dan memeras pedagang di pasar. Lalu, tiba-tiba datanglah Hang Tuah dan keempat sahabatnya. Tanpa merasa takut, Hang Tuah dan keempat sahabatnya mengalahkan perampok itu. Sejak kejadian itu, nama Hang Tuah dan keempat sahabatnya menjadi terkenal di negeri Bintan. Karena kejadian itu juga, raja memanggil Hang Tuah dan keempat sahabatnya untuk datang ke istana. Dan akhirnya Hang Tuah dan keempat sahabatnya dijadikan hulu balang di kerajaan Bintan. Maka dari saat itu, Hang Tuah dan keempat sahabatnya menjadi kepercayaan dan kesayangan raja. Raja mengajak Hang Tuah dan keempat sahabatnya untuk mengunjungi Indrapura, dan raja mengenalkan Hang Tuah dan keempat sahabatnya kepada Raja Indrapura. Setelah Indrapura, Hang Tuah dan keempat sahabatnya diutus untuk pergi ke Majapahit dalam rangka menjalin persahabatan. Selain itu, Raja Malaka juga berkeinginan untuk meminang Raden Galuh Mas Ayu, yaitu putri satu-satunya Raja Sri Batara Majapahit. Di sisi lain, Mahapati Gajah Mada tidak setuju atas pernikahan itu. Karena hal itu juga, Gajah Mada menyuruh Tamingsari untuk mengalahkan Hang Tuah agar menggagalkan pernikahan Raja Malaka. Karena kesaktian Hang Tuah yang kuat, akhirnya Hang Tuah dapat mengalahkan Tamingsari, dan dia mendapatkan keris Tamingsari yang sakti lagi perkasa. Dan akhirnya Raja Malaka dan Putri Galuh Mas Ayu dapat menikah dengan damai. Namun, saat sudah pulang ke Malaka, Hang Tuah difitnah oleh seorang dayang yang mengatakan Hang Tuah telah merayu dan mengganggu kehidupannya. Dan akhirnya raja pun marah dan mengusir Hang Tuah dari kerajaan. Raja menyuruh Datuk Bendahara untuk membuang Hang Tuah, sehingga Hang Tuah pun tinggal di Indrapura. Tiba-tiba datanglah Torrakna Diraja dan Tun Bija untuk mengajak Hang Tuah kembali ke Malaka, serta membawa Tun Teja. Raja mulai kembali percaya kepada Hang Tuah atas kehadiran Tun Teja, yaitu perempuan idaman raja dahulu. Namun lagi-lagi Hang Tuah difitnah, dan raja menyuruh Datuk Bendahara untuk membunuh Hang Tuah. Namun Datuk Bendahara menyembunyikan Hang Tuah di satu tempat yang aman. Atas kepergian Hang Tuah, raja mengangkat Hang Jebat sebagai laksamana dan memberikan keris Tamingsari kepada Hang Jebat. Namun, Hang Jebat melakukan pemberontakan dan kekacauan di mana-mana, sehingga raja pun gaduh. Raja mencurahkan segala isi hatinya kepada Datuk Bendahara bahwa ia sangat menyesal telah membunuh Hang Tuah, padahal hanya Hang Tuah yang dapat membunuh Hang Jebat. Dan Datuk Bendahara mengatakan yang sebenarnya, bahwasanya Hang Tuah itu tidak dibunuh, melainkan disembunyikan di suatu tempat yang aman. Akhirnya Hang Tuah kembali ke Malaka dan bertarung dengan Hang Jebat.
Susah memang Hang Tuah mengalahkan Hang Jebat, namun dengan siasat yang bagus dan cerdik, Hang Tuah dapat mengambil keris Tameng Sari dan mengalahkan Hang Jebat. Dari saat itu, raja mengangkat Hang Tuah menjadi laksamana kembali dan menjadi kepercayaan raja. Hang Tuah diutus ke berbagai negara untuk melakukan tugas kerajaan seperti ke India dan juga Cina. Dan di akhir cerita, raja mengajak Hang Tuah untuk berwisata di suatu tempat yang indah. Namun di perjalanan, mahkota raja terjatuh ke laut dan Hang Tuah mencoba untuk mengambilnya. Namun naas, buaya putih mengambil mahkota dan keris Tameng Sari Hang Tuah, dan akhirnya Hang Tuah gagal menyelamatkan keduanya dan raja pun kecewa. Kesimpulannya yaitu Hang Tuah ialah kesatria Melayu yang perkasa. Ia merupakan seorang yang pengabdi kepada raja, sehingga dedikasinya untuk kerajaan Melaka, yang mana kerajaan Melaka ini merupakan kerajaan terbesar di tanah Melayu, sehingga membuat nama Hang Tuah masyhur pada zamannya hingga sekarang.